Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan calon haji lanjut usia asal Lombok Tengah ditandu naik pesawat. Menganiaya warga, 2 pemuda asal Lombok Tengah diringkus polisi. Polisi memperketat lalu lintas orang dan kendaraan menuju Bali selama pelaksanaan World Water Forum. Nah, kasih tunjuk Bapak itu. Itu apa namanya? Ganja. Rahman, pemuda desa Bermi Pancor, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena mengedarkan narkotika. Ia ditangkap dari hasil pengembangan kasus sebelumnya karena menjadi komplotan pengedar lintas daerah. Polisi menyita 102,73 gram ganja dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka merupakan pengedar yang telah lama masuk target operasi petugas. Polisi masih memeriksa Rahman untuk membongkar komplotan lainnya. Untuk yang kita amankan ada 4 orang di lokasi TKP. Namun untuk peran-perannya masing-masing masih kita dalami dalam penyelidikan. Untuk barang bukti yang kita amankan ada 107 gram ganja yang sudah kita cek di BPOM juga. Untuk barang bukti sudah terkonfirmasi narkotika jenis ganja. Ini mereka mengedarkan, Mbak? Untuk dari ke-4 orang yang kita amankan, memang salah satunya merupakan TO kami sebagai pengedar. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pemuda berinisial RM 21 tahun dan LY 19 tahun asal Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga menganiaya warga desa Meninting, Lombok Barat. Keduanya dinyatakan terlibat dalam penyerangan sepekan lalu yang menyebabkan 2 warga terluka karena senjata tajam. Polisi menyita 4 gerobak kaki 5 yang rusak, sebuah truk berisi batu, sarung senjata tajam, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi memeriksa 29 saksi dalam gelar perkara dan menetapkan 2 pelaku penganiayaan dan perusakan. Penyerangan dipicu tersangka RM yang tidak terima ditegur karena kebut-kebutan oleh warga yang kemudian memprovokasi puluhan rekannya untuk menyerang desa tersebut. Saksi dengan inisial RM dan saksi dengan inisial LY berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik kita tetapkan menjadi tersangka. Motif dari kejadian ini adalah sakit hati atau balas dendam, mengumpat kata-kata kasar lalu dipukul, tidak terima, membalas dan sakit hati dan mendatangkan teman-temannya. Polisi meminta warga tidak terprovokasi informasi bohong dan menyerahkan penanganan kasusnya ke aparat penegak hukum. Kedua tersangka dijerat pasal 160 dan 170 KUHP tentang perusakan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan polisi dan satuan tugas pengamanan lintas instansi memperketat lalu lintas orang dari Pelabuhan Lembar menuju Bali selama perayaan World Water Forum ke-10 yang digelar pekan ini. Petugas memeriksa barang bawaan penumpang kapal serta dokumen kendaraan yang akan masuk kapal. Pengamanan juga berlaku bagi truk barang dan bus penumpang yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Padang Bay atau sebaliknya. Hal itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan acara yang dihadiri ratusan delegasi dunia tersebut. Kita memfokuskan di Pelabuhan SDP Lembar, terutama yang mengarah tujuan ke Padang Bay, ke Bali,
karena mengingat ada kegiatan World Water Forum di Bali. Jadi setiap kendaraan, baik itu kendaraan dari kendaraan roda 2 sampai kendaraan truk besar, itu kita cek seluruhnya dari kursi penumpang sampai baknya, muatannya kita lihat. Jadi jangan sampai nanti kita dari daerah penyangga malah membiarkan kendaraan yang membawa sesuatu yang berupa ilegal itu lewat ke Bali. World Water Forum yang diikuti oleh 148 negara dan dihadiri 8 kepala negara dijadwalkan berlangsung sepekan mulai 18 hingga 25 Mei mendatang. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Sejumlah organisasi kemahasiswaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah yang damai dan jujur. Hal itu disampaikan pada diskusi publik menjelang pilkada yang digelar di Kecamatan Gangga dan dihadiri penyelenggara dan pengawas pemilu. Peserta berkomitmen mengawal pilkada agar berlangsung sportif dengan ide-ide yang membangun dan menolak kampanye hitam bernuansa sara. Bawaslu mengajak para pemuda aktif menyukseskan pilkada yang jujur, salah satunya dengan menolak politik uang. Jadi peran pemuda ini cukup strategis di dalam melakukan pencegahan terhadap beberapa isu politik, misalnya isu sara, politisasi sara, terus berita hoax, black campaign, terus money politik, terus politik identitas. Nah, sehingga peran pemuda ini kenapa sangat strategis, karena Lombok Utara ini sangat beragam. Kita beragam dengan budaya, beragam dengan agama, ya miniatur kecil Indonesia lah. Jadi pemuda ini harus merangkul bahu untuk ikut menjadi supporting system di dalam melakukan pengawasan dan pencegahan menuju pemilu kada 2020. Kalau dari sisi misalkan keterlibatan pemuda sebagai penyelenggara, sebagai pengawas, baik itu dari tingkat kecamatan sampai desa, bahkan sampai kepada masing-masing TPS, itu sudah mulai terlihat. Kita di masyarakat pun sangat menyaksikan bahwa yang berperan aktif mensukseskan pemilu ini, mengawasi pun adalah anak-anak muda. Maka tentu ini adalah semangat, adalah motivasi, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu yang baik untuk Indonesia ke depan, bahwa anak muda hari ini sudah mulai memperlihatkan bahwa mereka peduli dengan demokrasi, dengan pemilu kita. Selain mendeklarasikan pemilu damai, mahasiswa dan penyelenggara pemilu berkomitmen menangkal informasi bohong yang banyak beredar menjelang pilkada. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan.